Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Para pendengar sekalian yang budiman, wabil khusus para qari dan qari'ah yang tercinta, Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Perkenankan saya menyampaikan puji syukur yang sedalam-dalamnya bahwa berkat rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya bisa berhadapan dengan Anda dalam komunikasi untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang membangun prestasi dalam membaca Al-Quran, membangun karir kita dalam bacaan Al-Quranul Karim, khususnya dalam bidang seni tilawahnya. Para pendengar yang berbahagia, tak terhitung banyaknya surat yang masuk yang mempertanyakan tentang bagaimana masalah pendidikan Al-Quran ini. Dan banyak sekali masalah-masalah yang diceritakan tentang problema-problema yang mereka hadapi dalam rangka membina prestasi dalam bidang seni baca Al-Quran ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang penting yang juga merupakan jawaban dari sekian banyak surat-surat yang masuk, yang pada prinsipnya sama saja. Mereka mengalami kesulitan-kesulitan dalam meniti karir, mencapai prestasi yang baik. Di antara pertanyaan-pertanyaan itu, misalnya, yang pertama, Pak Ustadz, mohon diberikan contoh, katanya, susunan lagu yang baik, tetapi simple dan praktis untuk dapat dibawakan dalam final MTQ atau membaca pada acara-acara yang bersifat formal. Itu pertanyaan yang pertama. Pada pertanyaan yang kedua, bertanya tapi cerita. Begini Pak Ustadz, kenapa saya ini ya? Begitu. Saya kalau mau membaca Al-Quran pada suatu acara yang besar, lebih-lebih kalau mau membaca dalam MTQ, dari jauh-jauh hari saya sudah persiapkan segala sesuatunya, baik materi bacaannya maupun persiapan-persiapan lain secara fisik. Akan tetapi anehnya, pada saatnya tiba, katanya, tiba-tiba suara saya jadi serak, suara saya jadi berat sekali.
Tidak bisa lagi saya bersuara tinggi. Tidak bisa lagi saya suara mengayun, lembut. Yang keluar cuma keringat saja yang banyak. Bagaimana cara untuk mengatasi itu semua? Mohon diberikan penjelasan, katanya gitu. Pertanyaan yang ketiga. Ini agak lucu juga. Semua saran-saran Pak Ustadz dalam kaset yang lalu sudah kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan menurut perasaan saya, hasilnya sudah maksimal. Itu menurut perasaan dia. Tetapi bagaimana? Kayaknya begitu-begitu saja. Dan setiap MTQ saya kalah terus. Di mana kesalahan saya ini, Pak Ustadz? Katanya. Ini pertanyaannya memang lucu dan nanti akan saya jawab. Yang keempat, apakah dialek, lahjah, lagu dan dzuk mesti sama dengan orang Arab? Padahal kita ini kan orang Indonesia. Apakah tidak sebaiknya saja disesuaikan dengan dialek daerah kita masing-masing agar kita lebih kaya dengan perbendaharaan lagu serta variasinya? Nah, itulah 4 persoalan, 4 macam pertanyaan yang insya Allah manfaatnya banyak sekali untuk kita dari bacaan-bacaan dan jawaban-jawabannya. Saudara pendengar, baiklah saya akan mencoba menjawab satu persatu dari 4 pertanyaan yang saya bacakan tadi. Yang pertama, masalah susunan lagu yang baik, simpel dan praktis untuk bisa dibawakan kepada masyarakat dalam satu acara yang formal atau untuk MTQ. Begini, susunan atau komposisi lagu yang Anda bawakan itu mesti memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. A. Komposisi lagu itu mesti singkat tetapi padat. Singkat, padat. Karena waktunya yang sangat singkat, Anda tidak usah bertele-tele dengan memasukkan variasi-variasi yang tidak perlu. Bawakan saja yang terbaik, dalam kondisi yang baik, dan langsung pada puncak stamina dari awal sampai akhir tanpa cacat. B. Mesti banyak kejutan, sensasional. Dari mulai pertama tadi sampai berhenti. Anda mesti pandai memancing pendengar atau memancing hakim untuk dapat mereka terkejut
mereka terkejut dan tercengang. Misalnya saja, Anda mulai dengan lagu yang langsung jawabul jawab atau jawab, tidak usah dari koror, bertele-tele, kemudian nawa dan lain sebagainya. Kemudian dibarengi dengan granat-granat suara yang baik, variasi-variasi lagu yang indah, dan diiringi juga dengan pernafasan yang panjang sempurna. C. Ini yang sering terjadi. Awas, hati-hati. Tolong kendalikan emosi agar Anda membaca tidak meledak-ledak. Kadang-kadang terlalu tinggi, meledak-ledak, hilang kontrol, dan stamina sangat labil. Emosi yang tidak terkontrol sering mengakibatkan, misalnya, lagunya ngambang dan kosong, tidak ada rasa, tidak ada dzuk. Yang kedua, sering terpeleset. Kadang-kadang ketinggian, kerendahan, dan sering salah baca. Kalau contohnya banyak. Saya sering memberikan contoh lagu yang asal jadi, tetapi baik. Misalnya begini, satu komposisi yang pendek tapi cukup memadai. Para pendengar, baiklah, berikut ini akan saya bawakan satu contoh komposisi yang bisa dibawakan dalam satu acara yang agak formal, sekaligus untuk ditampilkan dalam MTQ yang bersifat final. Sebab dalam MTQ yang final itu tidak dituntut lagi harus dari bawah, dari koror, nawa, jawab, dan lain sebagainya. Itu tidak dituntut lagi untuk urutan semacam itu. Boleh saja kita langsung pada jawabul jawab atau jawab dan lain sebagainya. Coba kita buka surah An-Nisa ayat 142. Anda mesti siap-siap, duduk dengan baik, konsentrasi yang tinggi. Kemudian suaranya juga sudah dipanaskan, sehingga nanti lehernya tidak kesleo. Ya, coba sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa, pendek saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Lain lagi sedikit juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Juga boleh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum.
وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Yaitu lagu soba dan langsung tinggi. Apakah itu boleh? Boleh. Karena tidak ada tuntutan untuk diurut-urutkan. Tidak ada tuntutan lagu itu harus berurutan, nada itu harus berurutan, tidak ada. Sudah bebas kita. Dan itu juga lagunya bukan bayati, tetapi soba. Kita sudah tidak dituntut lagi untuk bayati dari koror, nawa, jawab, jawabul jawab, tidak ada lagi. Sekarang sudah merdeka. Yang penting lagu itu bagus dan harmonis. Misalnya Anda padukan juga jawab dan jawabul jawab. Misalnya soba dengan jawab sobanya sekaligus, bisa begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu soba dan jawabnya sekaligus. Itu juga boleh. Dengan catatan kita mampu untuk membawanya. Dan lagu itu bisa bagus dan harmonis. Ya kalau membawanya berantakan tentu saja tidak boleh. Itu soba dan jawab soba sekaligus. Setelah itu boleh saja kita pindah kemana lagu yang kita suka. Mau roske, mau nagris, mau nahawan, mau sika. Itu tidak ada aturan yang mengekang kita. Boleh saja kita bebas kemana kita mau. Yang lazim, yang biasa habis soba pindah kepada bayati. Misalnya saja kita sambung kepada bayati ayat berikutnya.
مذبذبين بين ذلك. Misalnya, siapkan diri Anda. Siapkan mental dan fisik kita, coba. Panjangkan sedikit ayat itu. Mudzabbirina baina dzalika la ilaha ula'i wala Bagaimana? Kuat? Nafas Anda kuat? Alhamdulillah. Saya lihat itu mukanya sudah biru. Hati-hati. Ya, perhatikan. Coba sedikit-sedikit latihannya. Jangan dipaksakan. Ikutin. Kalau tidak kuat, ya nafas dulu nggak apa-apa. Besok lagi tambah. Baik, akan kita sambung kepada lagu berikutnya.